layanan online yang harusnya memudahkan proses pendaftaran masuk sekolah peserta didik baru nyatanya tidak mudah bagi sebagian wilayah di Indonesia. Sebut saja di Bogor, Jawa Barat, ratusan calon siswa SMP negeri diduga terdaftar berkat pemalsuan data alamat. Permainan pemalsuan data alamat ini terendus setelah adanya aduan dari orang tua siswa yang tak bisa mendaftarkan anaknya masuk SMP negeri lewat jalur zonasi. Permainan ini membuat calon peserta didik yang rumahnya jelas dekat dengan sekolah tak bisa mendaftar. Nama sang anak tiba-tiba hilang dari daftar. Tapi kata itunya nggak kenal, ini nggak kenal kata RT yang di situ. Tapi nama anak ibu sempat muncul nggak? Sempat. Muncul nomor 2 tapi sekarang ketimpa. Sekarang udah hilang kan lagi. Iya, makanya ini jadi resah gimana ini mah gimana mah ya nggak tahu ya. Jadi sedih. Adanya alamat palsu pendaftar sekolah negeri di Bogor, Jawa Barat nyatanya benar ditemukan. Pemkot Bogor pun langsung membentuk tim khusus verifikasi PPDB. Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan ada sekitar 913 pendaftar terindikasi curang. 155 diantaranya sudah terbukti curang. Bahkan data palsu di kartu keluarga ditemukan. Dan diduga ada calo dalam pendaftaran peserta didik. Bima Arya pun meminta sistem zonasi dievaluasi. Ya, di lapangan terbukti kartu keluarga yang palsu, orang yang nggak ada, alamatnya fiktif, coret. Kita akan membenahi koordinasi Dukcapil dengan Disdik. Untuk ke depan akan rapi koordinasi Disdik dan Dukcapil. Tapi untuk nasional di luar kewenangan kami, tentu kami akan usulkan secara resmi Presiden dan Menteri Pendidikan untuk mengevaluasi total sistem zonasi. Kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru PPDB juga terjadi di Banten. Lembaga Negara Sang Pengawas Penyelenggara Pelayanan Publik Ombudsman menyebut di Banten ada sejumlah siswa yang diduga dipaksakan lolos dalam proses PPDB akibat tekanan dari oknum atau pejabat. Sama dengan di Bogor, PPDB Banten juga terindikasi ada calo. Ada beberapa laporan yang masuk dari masyarakat ataupun hasil dari pemeriksaan kami sendiri seperti terkait dengan afirmasi, lalu permasalahan adanya upaya-upaya pungli, tekanan dan segala macam yang memang diupayakan untuk mempengaruhi hasil PPDB. Miris, penerimaan siswa di sekolah negeri milik pemerintah yang sudah menggunakan sistem pendaftaran secara online masih saja ada celah bagi sejumlah oknum yang berniat curang atau justru memperkaya diri. Kecurangan ini diperkirakan sudah terjadi bertahun-tahun di sejumlah daerah. Dapatkah kecurangan dalam sistem penerimaan siswa baru ini dihapus selamanya agar sistem PPDB online terus dipertahankan? Tim Liputan Kompas TV. Sistem penerimaan siswa baru secara online per zonasi wilayah salah satunya dimaksudkan demi menampung siswa sesuai lokasi tempat tinggalnya. Nyatanya masih banyak yang diakali oleh orang-orang tertentu hingga memasukkan data keluarga. Tidak heran jika banyak siswa sesuai zonasi yang menjadi korban tidak lulus seleksi PPDB online. Nah, mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana solusi dan pembenahan dari Kementerian atau Kemendikbud? Kedepannya, masih dapatkah sistem zonasi ini dipertahankan? Kami akan membahasnya bersama Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikbud, ada Pak Muhammad Hasbi, dan ada pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, Pak Cecep Darmawan. Selamat pagi, Pak Cecep, Pak Hasbi. Selamat pagi. Pagi, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ingin tahu tanggapan dari Kemendikbud dulu, terutama terkait dengan temuan di Bogor ini. Bagaimana sebenarnya, apa yang bisa dipelajari dari temuan di Bogor ini, Pak Hasbi? Ya, terima kasih Mas. Jadi pada dasarnya tentu kami turut prihatin atas berbagai temuan yang telah disampaikan tadi. Akan tetapi kami perlu menggarisbawahi bahwa PPDB ini sebenarnya memiliki tujuan yang sangat baik. Yang pertama adalah kita ingin agar tercipta pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik. Kemudian yang kedua, kita ingin agar kita bisa mendekatkan lokasi domisili peserta didik dengan pelayanan pendidikannya itu sendiri. Dan yang ketiga, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita ingin menciptakan kolaborasi yang lebih baik
antara satuan pendidikan, sekolah, maupun orang tua. Nah, juga ujung-ujungnya adalah ini tentunya kita harapkan kebijakan ini dapat berpihak kepada peserta didik. Nah, tapi nyatanya memang kalau tujuan baiknya kita bisa pahami, kita bahkan tahu bahwa sistem ini sudah berhasil lah, terutama di sejumlah negara. Tapi kalau kita lihat praktiknya di lapangan, ya temuan seperti di Bogor inilah yang masih kita temui. Apa yang salah di sini, Pak Hasbi? Apakah bukan sistemnya yang bermasalah, tapi penerapannya, ataupun bahwa masih ada yang berniat jahat bermain di baliknya, atau apa sebenarnya yang sehingga masih menimbulkan, paling tidak identifikasi dari Kemendikbud bagaimana? Ya, tentunya berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, kita memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan aturan perundang-undangan ataupun semacam juknis untuk mengatur berbagai hal itu. Pertama terkait dengan bagaimana misalnya mengatur penetapan zonasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Tentu di sini terkait dengan adanya berbagai kecurangan maupun manipulasi kartu keluarga misalnya, kita mendorong agar permasalahan ini dapat diselesaikan sesuai dengan kasusnya. Misalnya apabila terkait dengan manipulasi dan kecurangan, tentu kita mendorong agar ini diselesaikan melalui aturan perundang-undangan yang berlaku. Maupun apabila misalnya ada kesalahan dalam penginputan ataupun kesalahan dalam membaca kartu keluarga, tentu ini memiliki konsekuensi administratif. Jadi ya kita mendorong pemerintah daerah menerbitkan juknis dan melakukan pengawasan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hal-hal yang disampaikan oleh Mas Timothy itu tadi dapat kita minimalisir. Oke, saya ingin analisa dari Pak Cecep, dari Anda sendiri. Sebenarnya apakah memang harus kita, kalau evaluasi saya yakin memang ini harus dilakukan, tapi kesalahan ataupun kecurangan yang kita lihat setidaknya di Bogor nih yang baru terungkap dan dibuka oleh kepala daerahnya ini yang di Bogor nih oleh Mas Bima Arya. Anda sendiri melihat ini permasalahannya letaknya ada di mana dalam arti pelaksanaan lah, kalau secara luasnya mungkin kita bisa bahas nanti, tapi kenapa pelaksanaan di lapangannya begitu sulit dan akhirnya rawan hal-hal seperti ini? Ya, pertama kita apresiasi dulu ya bahwa upaya ingin kelompok-kelompok dari masyarakat yang dekat dengan sekolah itu bisa diterima gitu ya Pak Hasbi ya. Jadi itu kita apresiasi betul keinginan pemerintah dengan sistem zonasi ya. Meski begitu sebetulnya kan kalau bicara zonasi itu kita kaitkan dengan 3 hal ya. Satu soal legalitasnya, aspek hukumnya seperti apa ya. Yang kedua soal teknis administratifnya ya, pelaksanaannya. Yang ketiga soal persepsi publiknya atau aspek sosialnya. Nah, kaitan dengan aspek legal atau hukum, sebetulnya Pak Hasbi ya, saya melihat kewenangan pusat itu dalam kaitan dengan PPDB, karena kan PPDB itu ada di pada tingkatan SD SMP itu kabupaten kota ya, kemudian SMA SMP itu provinsi ya. Sebaiknya regulasi pusat itu hanya bicara soal prinsip saja ya, misalnya prinsip aturan bagaimana PPDB dilaksanakan secara akuntabel ya, transparan dan sebagainya. Nah, semuanya sebetulnya setelah di luar itu ya, dia harusnya spesialis ya, berikan aja ke daerah sesuai kewenangannya, sehingga pengaturan zonasi itu seperti apa, berapa persen zonasi, berapa persen prestasi dan lain-lain itu serahkan sebenarnya ke daerah, karena saat di daerah itu masih terjadi disparitas ya antara satu sekolah dan sekolah lain, kemudian juga daerah dengan daerah lain, ada satu kecamatan basis sekolahnya banyak, ada yang tidak gitu. Nah ini kalau diatur di pusat itu terlalu rigid ya, mendingan diatur aja oleh daerah sesuai kewenangan, karena punya otonomi atau desentralisasi pendidikan itu di daerah. Ya aspek teknis. Nah aspek teknis birokrasi juga ini harus dipahami bahwa PPDB itu bukan soal persoalan distrik saja semata, bukan. Ya dia terkait dengan aspek-aspek lain. Ya soal zonasi misalnya kan ini pasti dengan Disduk Capil misalnya ya. Nah seperti apa? Makanya pernah saya katakan di berbagai media, kita harusnya punya basic data kependudukan itu yang valid ya, gitu. Nah problem bangsa ini kan soal data itu ya. Kalau itu valid, orang mau move misalnya pindah-pindah itu ya. Nah itu kan walaupun tidak ada larangan untuk pindah, tetapi kan nanti kelihatan. Ya, apakah dia kakaknya itu ada di dalam kakak sebuah keluarga ya, ataukah dia nempel di kakak lain yang itu hanya sekedar untuk PPDB.
Nah, itu harusnya terrecord ya jauh sebelum PPDB terlaksana ya. Sekarang memang beberapa daerah membuat regulasi misalnya tahun ada yang tidak ya. Nah, bagaimana mau perpindahan itu? Tapi terlepas itu sebenarnya soal mentalitas. Yang ketiga ya, persoalan yang berbeda itu soal aspek sosial, yaitu mentalitas, perilaku, budaya hukum kita ya. Jadi memang kecurangan itu harus juga ada law enforcement ya, Pak Hasbi ya, ada penegakan hukum. Selama ini penegakan hukum administratif aja, padahal kalau misalnya pemalsuan data ya, kemudian kebohongan-kebohongan lain itu kan sudah tindak pidana, ada delik ya. Mestinya itu penegakan aturan pidana juga dilaksanakan bukan hanya administratif. Jadi ini persoalan bagaimana merubah juga persepsi masyarakat bahwa stigmatisasi sekolah itu hanya sekolah unggulan, harusnya juga diantisipasi oleh pemerintah ya, khususnya pemerintah daerah, agar semua sekolah itu unggulan. Gitu ya, bukan kehilangan stigma unggulannya semua sekolah, justru menurut saya dibalik ya, semua sekolah unggulan. Bagaimana caranya standarisasi sekolah? Jadi ini momentum baik ya, dibuat semacam peta jalan ya di kabupaten kota provinsi itu 5 tahun untuk berapa tahun sekolah itu relatif sama fasilitasnya, kualitas gedungnya, kualitas gurunya dan macam-macam. Jadi tanpa zonasi pun orang akan menzonasikan dirinya. Gitu. Nah kalau itu kan mungkin jangka panjangnya kita inginkan seperti itu, dan masih ada kerja-kerja lain yang bahkan melibatkan pihak-pihak lebih luas dari Kemendikbud gitu, Pak Cecep. Tapi untuk menyentuh masalah yang hingga saat ini masih terjadi, apakah memang harus melalui apa yang tadi Anda sebutkan, bahwa kalau memang sampai ada pemalsuan itu bahkan tidak terkait dengan PPDB pun itu sudah pelanggaran undang-undang gitu. Jadi harus ada penerapan hukum, law enforcement yang kuat terhadap tersebut, terpisah dari PPDB itu sendiri, bahwa seseorang bisa memalsukan saja itu seharusnya sudah diproses gitu, bahkan masuk ke pidana. Apakah itu yang akan bisa membuat efek jerahnya kah? Ataukah memang ada mungkin proses yang berjalan yang akhirnya tidak membuka celah tersebut, seperti verifikasi mungkin entah itu dari sekolah ataupun dari pemerintah daerah, atau apa yang akan akhirnya bisa memisahkan antara data yang benar dan data yang dipalsukan ataupun data yang salah? Ya, saya pikir begini ya, upaya pencegahan itu harus dilakukan sedini mungkin. Artinya satu, dari sisi regulasinya tidak ada celah-celah seperti itu yang tadi saya katakan ya. Regulasi yang terlalu terbuka untuk adanya kecurangan titipan itu harusnya ditutup rapat-rapat. Ya. Nah, kalau masih aturan sudah bagus, sistem sudah bagus, masih ada kecurangan, berarti faktor man behind the gun, istilahnya ya. Jadi faktor oknumnya. Nah, kalau faktor oknumnya ya harus penegakan hukum mau tidak mau, karena sebaik apapun sistem, kalau perilaku ya yang menjalankan sistemnya itu nggak baik ya, atau ada misrea istilahnya, itu ada unsur-unsur kejahatan, maka nggak akan baik gitu ya dijalankan, diimplementasikan. Jadi sekarang dua hal, bagaimana dari sisi regulasinya, apakah sudah sedemikian baik dari sisi regulasi yang saya katakan tadi, itu juga ada revisi ya, perbaikan. Yang kedua dari sisi yang menjalankannya, oknumnya, orangnya gitu. Nah, sekarang penegakan hukum itu penting, bukan hanya semata-mata efek jerah, sesungguhnya juga ini adalah bagian dari educated kepada masyarakat ya, bahwa kita itu harus fair, harus adil, harus juga transparan. Dan kalau PPDB saja sudah curang, bagaimana kita bisa meningkatkan ya integritas sumber daya manusia kita kalau dunia pendidikan saja misalnya begitu. Apalagi misalnya ada oknum melalui titipan-titipan ya, jalur-jalur yang tidak resminya, itu harus sudah tidak ada lagi gitu. Makanya dibuatlah selain fakta integritas sebagai solusi ya, fakta integritas, kemudian juga pendaftar itu ya, sistem PPDB online itu memang harus dibuka ke publik, dan dibuka itu bukan hanya untuk kepentingan panitia ya, tapi kalau bisa nih Pak Hasbi ya dan teman-teman itu harusnya juga membuka misalnya kepada ombudsman ya, di situ ada, jadi tim ombudsman juga tahu, kemudian juga komisi informasi ya, KI juga masuk di situ, dan juga para penggiat pendidikan. Nah ya, stakeholder pendidikan termasuk unsur perguruan tinggi kalau perlu begitu, kalau sangat diperlukan juga ada unsur kepolisian, kejaksaan untuk memantau. Nah ya, selain nanti membuat fakta integritas orang tua itu atau siapa yang mendaftar gitu, itu salah satu upaya yang mudah-mudahan dengan begitu bagian dari pengawasan yang diperkuat ya, sehingga setelah diterima pun sistemnya jangan ditutup selama 6 bulan, kalau saya saran 1 semester, dan jadi tidak ada lagi ya
apa namanya, rombel atau rombongan belajar atau rombongan kelas yang itu ditambah-tambah atau dikurang-kurangi. Oke. Saya, kalau dari Kemendikbud sendiri melihat, ini Pak Hasbi, celahnya tuh ada di mana? Mungkin sudah teridentifikasi juga, yang mana bagian-bagian yang masih menjadi celah untuk bermain lah di sini dan mungkin menjadi cara-cara mereka yang mau sampai entah itu melakukan pemalsuan data kah dan lain-lain untuk masukkan anak mereka ke dalam sebuah sekolah. Nah, identifikasi celahnya itu ada di mana dan apakah ini memang yang bisa menindak dalam hal ini mungkin memverifikasi dan bahkan menindaknya itu memang hanya ada di pemerintah daerah kah? Karena tetap kita melihat ke pusat begitu karena merasa bahwa ini kan aturan yang sudah diterapkan dari pusat begitu. Tidakkah ada yang bisa lebih banyak dilakukan oleh pusat sendiri? Ya, terima kasih Mas Timothy. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa mekanisme PPDB yang ada saat ini sesungguhnya sangat fleksibel. Sama jika dibandingkan dengan fleksibilitas yang ada di aturan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan misalnya zonasi itu kan minimum 80%. Sekarang kita longgarkan menjadi 10% untuk SD dan 50% untuk jenjang di atasnya. Mengapa ini kita lakukan? Karena kita ingin memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengakomodir berbagai keragaman kondisi yang ada di daerahnya. Untuk itu kita memberi kesempatan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan juknis aturan hukum untuk memayungi PPDB yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, tentu terkait dengan berbagai kecurangan, tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama. Kita ingin agar tujuan PPDB ini dapat tercapai, yaitu bagaimana agar kita bisa memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang adil bagi seluruh peserta didik, kemudian mendekatkan peserta didik dengan domisili tempat tinggalnya, kemudian ada kolaborasi. Nah, tentunya pemerintah daerah melalui instrumen petunjuk teknis ini dapat mengeksersis berbagai instrumen yang diperlukan untuk mengatasi kecurangan-kecurangan ini. Tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cecep bahwa di sini perlu ada kerjasama yang lebih erat terkait dengan data antara Dinas Pendidikan dengan Dukcapil, sehingga kita bisa meminimalisir kecurangan yang terkait dengan domisili, adanya pemalsuan kartu keluarga atau adanya manipulasi kartu keluarga untuk mendekatkan jarak peserta didik dengan sekolahnya. Mengenai permasalahan itu sendiri, apakah sebenarnya memang mayoritas, saya yakin Kemendikbud juga mendata begitu ya, atau paling tidak mendapatkan laporannya. Mayoritas apakah permasalahannya ada yang dikeluhkan selama ini adalah pemalsuan kah, atau sebenarnya ada identifikasi masalah lain terkait dengan sistem zonasi ini yang masih harus dalam waktu dekat ini harus bisa diatasi? Ya, saya pikir permasalahan ini tentu sebenarnya juga terkait dengan bagaimana mengembangkan mindset dari orang tua misalnya, bahwa saat ini tidak ada lagi yang namanya sekolah unggulan. Kita menuntut agar semua sekolah dapat menjadi sekolah unggulan. Bagaimana caranya? Dengan mendorong agar dalam sekolah itu tercipta transformasi pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Nah, Kemendikbudristek telah mendorong hal ini. Kita telah memberi contoh melalui misalnya program sekolah penggerak, di mana program sekolah penggerak ini walaupun tidak memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, tetapi terbukti dapat melakukan transformasi internal sehingga meningkatkan pembelajaran yang berujung kepada tercapainya indikator-indikator kinerja pembelajaran yang lebih baik. Dan yang satu hal yang lebih menggembirakan adalah mereka dapat mengimbaskan hal ini kepada sekolah lain. Jadi ketika mindset orang tua, mindset keluarga berubah bahwa tidak ada lagi yang namanya sekolah unggulan, semua sekolah kita arahkan untuk menjadi unggulan melalui pengembangan SDM sekolahnya, maka saya yakin kecurangan-kecurangan akan bisa kita minimalisir. Orang tua tidak akan lagi mengejar satu sekolah yang mereka rasa adalah sekolah unggulan. Dan yang bisa bergerak eksekutor dari mencoba menyebarluaskan keunggulan tersebut memang di pemerintah daerah ya Pak Hasbi? Atau bagaimana cara bergeraknya itu? Ya, saya pikir dalam undang-undang kan sangat jelas, Mas Timothy, upaya untuk menyediakan layanan pendidikan berkualitas ini adalah merupakan tanggung jawab semua pihak.
Kalau kita mengikuti ajaran Ki Hajar Dewantara yang merupakan guru pendidikan kita, kan perannya ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah pemerintah di semua jenjang, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Kemudian juga ada masyarakat di sini, civil society, dan yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan sektor swasta yang diwujudkan dalam misalnya membangun sekolah-sekolah swasta dan seterusnya. Jadi tanggung jawab untuk memajukan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan juga keluarga dan sektor private. Oke, kalau dari Pak Cecep bagaimana? Mungkinkah itu dilakukan? Karena ya tadi memang siapa saja yang bisa terlibat dalam mengeksekusi hal tersebut, tapi di sisi lain juga mungkinkah menghilangkan kesan sekolah unggulan tersebut? Karena terkadang kan ini cuma obrolan antara orang tua juga gitu. Mungkin tidak ada yang menyatakan secara tegas seperti dulu begitu sekolah unggulannya mana saja, tapi obrolan orang tua pasti ada. Sekolah yang bagus yang mana? Pasti orang tua akan bertanya sekolah yang bagus yang mana, lalu obrolan itulah yang akhirnya membentuk opini. Ya itulah yang saya tadi katakan bahwa semestinya pemerintah daerah itu bukan menghilangkan stigma sekolah unggulannya, justru menstigmatisasi bahwa sekolah itu semua unggulan. Itu yang penting. Kalau menghilangkan stigma sekolah unggulan, selama disparitas ini terjadi, nggak akan mungkin. Ya karena itu aspek apa? Karena itu aspek sosiologis masyarakat. Ya, betul. Bahwa alumni dari sekolah ini, bagaimana dulu, dan itu stigmatisasi. Justru yang harus dilakukan adalah ya tadi bagaimana sekolah-sekolah itu menjadi sekolah semua favorit, semua unggulan. Nah itulah tugas pemerintah. Ya kan tidak semua sekolah sama, Pak Cecep. Ya betul, makanya kan ada 8 standar tuh dalam standar pendidikan nasional tuh ya, dari mulai standar salah satunya misalnya soal sarana prasarana. Berikutnya soal apa lagi? Misalnya standar gurunya, standar kompetensi lulusannya, ya, termasuk standar proses pembelajaran, standar evaluasi dan lain-lain. Itu aja distandarkan. Jadi orang mau masuk di sekolah 1, 2, 3 dan seterusnya itu dari luas gedungnya sama, gitu ya. Kualitas gurunya relatif sama, gitu. Proses pembelajarannya sama, pembiayaannya juga gitu dan lain-lain. Maka orang akan menganggap bahwa unggul itu bukan hanya milik 1, 2, 3 sekolah saja, tapi milik semua sekolah. Ya, jadi stigma di masyarakat sekolah unggulan itu tidak bisa dipaksakan juga. Masyarakat sekarang sekolahnya yang lain dihilangkan nih, yang ini nggak unggul loh, semuanya sama, nggak bisa begitu. Tetapi dengan upaya gitu ya, dengan upaya bahwa memang tidak bisa dalam waktu sekejap ya, dia butuh proses. Saya yakin, tapi harusnya dia kan ada roadmap gitu ya, pasti ada roadmap. Misalnya mau tahun ini berapa sekolah dulu yang standarnya seperti yang tadi. Kalau sekarang misalnya ada 3 sekolah favorit atau unggulan itu, coba tahun depan itu ada 10 ya, berikutnya ada 20, nah gitu, tahun depan ada sekian, ini semua sekolah unggulan. Gitu. Nah, dengan demikian ya stigmatisasi yang secara sosiologis itu ya bisa hilang dengan sendirinya gitu. Dijawab dengan realita ya. Kalau hanya masyarakat ditempel gitu ya bahwa semua sekolah ini sudah bukan unggulan, ya bisa juga gitu ya. Jadi sekarang mendingan memperbaiki aja sistem itu ya. Terus gurunya juga sudah bagus, sekarang dimutar ya. Pindah sana pindah sini itu juga bagian dari upaya bagaimana pemerataan kualitas pendidikan. Upaya itu ada, tapi harusnya Pak Hasbi ya diakseleratif gitu ya. Nah karena di daerah itu ada dewan, coba anggarkan dengan dewan. Minimal fasilitasnya dulu lah sama. Ada fasilitas olahraganya ya, misalnya begitu, yang memadai, terus bentuk gedungnya dan segala macam yang nyaman. Jadi orang akan ngapain sekolah jauh-jauh yang dianggap unggulan pertama, udah aja di depan rumah. Oh sama sekolahnya, kualitasnya juga sama gitu. Oke, Pak Hasbi kalau begitu tentu kita kan masih melihat kepada pemerintah pusat untuk bisa secara nasional mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul. Kita tahu bahwa ini temuan yang kita bicarakan yang di Bogor. Tapi temuan yang sama sebenarnya juga kita ketahui setidaknya di Jakarta pun sudah menjadi pembicaraan mengenai ada yang akhirnya masuk dengan cara yang sebenarnya tidak diperbolehkan atau bahkan masuk ke ranah ilegal begitu. Kita dengar mengenai adanya calo-calo yang bisa mengatur masuknya murid-murid ke dalam sekolah yang diinginkan gitu. Tadi sudah dibahas bahwa ada beberapa tindakan yang sudah masuk ke ranah pidana sebenarnya. Sampai ada pemalsuan data yang tentunya secara kependudukan tidak diperbolehkan. Jadi kalau dari secara nasional begitu ingin menyelesaikan hal tersebut, kita melihat ke pusat. Dari Kementerian Pendidikan sendiri mendorong kemana, Pak Hasbi? Apakah memang mendorong juga terhadap tindakan
aparat yang harus masuk di sini kalau ada tindakan pidana maka harus melalui jalur pidana, dan apa upaya lain agar ini bisa diselesaikan secara nasional menutup celah-celah yang tadi masih tersedia? Ya, terima kasih Mas Timothy. Jadi saya pikir kita sama-sama mengetahui ya bahwa kebijakan PPDB ini adalah merupakan kebijakan publik. Nah tentu sebagai kebijakan publik kita terus-menerus melakukan evaluasi secara berjenjang. Apa yang menjadi permasalahan yang ada di tingkat sekolah, tentu akan diagregasi oleh pemerintah daerah, kemudian akan disampaikan kepada kami di Kemendikbudristek. Nah tentu ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami bagaimana memperbaiki kebijakan ini secara berkelanjutan. Nah terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran yang terjadi di PPDB ketika itu bersentuhan dengan pelanggaran yang bersifat pidana, tentu kami mendorong agar ini diselesaikan melalui jalur-jalur yang ada. Bila ini terkait dengan pelanggaran kesalahan pencatatan misalnya administratif, maka tentu pemerintah daerah telah memiliki juknis. Kami memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk membuat juknis penerimaan peserta didik baru yang di dalamnya tentu memuat bagaimana menyelesaikan berbagai permasalahan administratif yang ada di tingkat satuan pendidikan. Jadi ini sudah ada petunjuk teknisnya, kalau itu nggak ada masalah gitu ya kalau terkait hal tersebut ya. Oke, nanti kita akan lihat. Tapi apakah ini tidak dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan yang lebih besar juga, atau efek dari kalau ada penindakan yang sebenarnya secara tegas bahkan masuk ke pidana sebenarnya Pak Hasbi? Ya, saya pikir di satu sisi ini akan menjadi hal yang positif ya, di mana tentu ini akan mendorong masyarakat untuk lebih lebih memahami dan lebih patuh dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Akan tetapi sebenarnya kita mendorong agar ini dapat dilakukan secara persuasif, di mana tumbuh kesadaran dalam diri masyarakat bahwa kembali lagi tadi bahwa tujuan PPDB ini adalah yang pertama untuk menciptakan keadilan akses bagi seluruh peserta didik usia sekolah. Yang kedua, bagaimana agar layanan pendidikan itu dapat didekatkan di domisili. Dan yang ketiga, bagaimana agar ada kolaborasi antara satuan pendidikan dan keluarga. Nah, sehingga dari pemahaman ini tentunya kita berharap mereka dapat mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan mereka berurusan dengan aparat hukum. Oke. Nah, Pak Cecep, sekarang kan imbauan banyak nih, bahkan dari pihak-pihak yang mungkin dari DPRD kah, dari DPR juga sudah mulai ada seruan-seruan gitu. Macam-macam, ada yang meminta agar dievaluasi, dan evaluasinya bukan evaluasi kecil gitu, ingin benar-benar dievaluasi betul seluruh sistemnya gitu. Bahkan kita sudah mendengar ada yang mengatakan ingin diubah saja, jangan gunakan sistem zonasi gitu. Anda lebih berat kepada bukan pihak lah ya, tapi lebih kepada opini yang mana dengan semangat untuk memperbaiki, dan bagaimana ini bisa diperbaiki, apakah harus melalui evaluasi ataukah memang harus seluruh sistemnya ini sendiri yang mengalami perombakan? Ya, terima kasih. Jadi kalau lihat dari gejala dan kasusnya kan, persoalan PPDB zonasi itu hampir tiap tahun problematikanya relatif sama ya. Yaitu kaitan dengan dari sisi proses perencanaannya ya sebelum PPDB ini. Ya, kemudian dari aspek pelaksanaannya, bagaimana PPDB dilaksanakan dan evaluasinya. Kan selalu begitu terkait. Makanya saya seperti tadi katakan, sebaiknya PPDB ini diserahkan saja Pak Hasbi ke daerah, gitu ya. Apakah dia jadi sifatnya opsional? Apakah dia mau zonasi atau mau non zonasi? Ya, menurut sebenarnya jalur prestasi. Karena ketika zonasi dia harus memenuhi persyaratan dulu. Jadi zonasi itu boleh dilakukan jika prasyarat utamanya sudah terpenuhi. Apa prasyarat utamanya? Yaitu bahwa antar sekolah itu tidak ada disparitas lagi. Bahwa standarisasi sekolah relatif sama. Oke, itu zonasi seperti di luar negeri, di negara lain seperti itu. Zonasi itu. Tapi bagi yang disparitas terlalu tinggi, ya coba dicari cara lain. Atau untuk daerah tertentu mungkin mix. Ya, ada yang pakai zonasi untuk wilayah tertentu, ada yang pakai jalur prestasi atau non zonasi, gitu ya. Tapi yang terpenting sebetulnya mau sistem zonasi maupun non zonasi, yaitu hak pendidikan anak, ya. Pelayanan-pelayanan pendidikan dari pemerintah kepada masyarakat itu hak mutlak.
hak warga negara, tidak boleh hilang. Jangan sampai karena zonasi anak jadi tidak bisa sekolah, anak-anak non zonasi anak nggak bisa sekolah, jangan sampai begitu. Di luar negeri itu, di negara maju, sampai pemerintah dan atau pemerintah daerahnya itu ya menuntut nih anak mau sekolah kemana, ayo kita dia diajak sekolahnya kemana. Kalau sampai tidak keterima misalnya dari sisi zonasi, sampai begitunya. Nah di kita masih jauh lah untuk itu ya, masih jauh. Meski mungkin sudah ada juga ya. Nah tapi hemat saya sebaiknya sesuai dengan regulasi ya, bahwa pendidikan itu kan kalau dari sisi urusan adalah bukan urusan pemerintah pusat, tapi urusan yang sifatnya konkuren, yaitu urusan yang terbagi, mana pemerintah pusat, daerah, ya, kabupaten kota dan provinsi. Yep. Ke pusat misalnya PPDB yang kaitan dengan perguruan tinggi itu mutlak 100% itu wilayah pusat. Tapi untuk provinsi serahkan 100% ke provinsi, ya, untuk ngatur gitu. Nah, kemudian yang kabupaten kota SD SMP serahkan ke kabupaten kota. Mau sistemnya apapun, tetapi ketika regulasi ini mau disusun, mau dibuat, mau dibentuk, maka libatkan yang disebut dengan partisipasi yang bermakna, meaningful participation, kata Mahkamah Konstitusi begitu. Libatkan semua pihak ya ketika regulasi itu akan dibuat, misalnya apakah perdanya, apakah peraturan bupati, wali kota, gubernur, melibatkan berbagai stakeholder pendidikan. Sehingga regulasinya itu ya tadi memenuhi unsur sosiologis, filosofis ya, dan juga yuridis. Nah sekarang Indonesia itu NKRI kan bukan hanya soal Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Makassar, Medan, bukan hanya persoalan-persoalan kota-kota besar seperti itu ya. Antar wilayah, daerah, provinsi itu juga masih terjadi apa yang saya sebut dengan disparitas ya, kesenjangan itu. Jadi dan juga semangat otonomi daerah, semangat otonomi pendidikan yang semestinya berikan saja ke provinsi. Jadi juga pusat itu hanya sebagai pemantau, regulator umum saja ya, prinsip-prinsip gitu, seluruhnya serahkan ke daerah gitu. Itu jauh lebih bernuansa aspiratif saya kira. Nah, Pak Hasbi mungkin mau menanggapi dan juga mungkin pertanyaan mengenai evaluasi yang bisa dijanjikan apa? Mengingat ini kan kita selalu bilang bahwa ini terjadi lagi tahun ini. Nanti tahun depan mungkin kita akan menghadapi yang sama. Kita ingin evaluasi yang benar-benar memperbaiki, Pak Hasbi. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan PPDB ini melalui Permendikbud nomor 1 tahun 2021 sesungguhnya adalah kebijakan yang sangat fleksibel. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita telah melakukan berbagai perubahan untuk memastikan kita mengakomodir perkembangan yang ada di daerah. Tadi contohkan misalnya di kebijakan sebelumnya kita mengatakan bahwa zonasi itu minimal 80%. Nah, kemudian ada aspirasi dari masyarakat misalnya mengatakan tentu ini harus ada afirmasi. Afirmasi kepada siapa? Afirmasi kepada mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang kurang beruntung. Dan juga afirmasi kepada mereka yang memiliki kekhususan disabilitas. Maka kita memberi ruang kepada afirmasi untuk kondisi seperti ini untuk diterima dalam PPDB misalnya. Dan juga kita membuka peluang bagi adanya jalur perpindahan orang tua dan juga jalur prestasi. Jadi jalur masuk PPDB ini sungguh sangat fleksibel menurut saya. Nah, kemudian kita tentu paham bahwa di setiap daerah itu memiliki permasalahan ataupun kondisi-kondisi yang berbeda. Oleh karena itu maka Permendikbud ini memberi ruang kepada daerah untuk melakukan pengaturan agar itu bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, ada banyak praktik baik yang terjadi dengan hal ini. Misalnya ada daerah 1-2 kabupaten kota yang melakukan PPDB bersama misalnya. Ada banyak daerah yang melibatkan sekolah swasta, sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat itu dalam skema PPDB. Ini adalah merupakan praktik baik daerah yang tentu dilakukan dengan melihat permasalahan yang berkembang di daerah masing-masing. Jadi menurut saya kalau tadi Kang Cecep mengatakan bahwa ini harus dibuka kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membuat aturan-aturan yang diperlukan, saya pikir Permendikbud ini sangat akomodatif dan sangat fleksibel. Nah, terkait dengan partisipasi stakeholder dalam penyusunan kebijakan, saya pikir ini kan Permendikbud-Ristek ini kan telah melalui berbagai kebijakan-kebijakan uji publik yang melibatkan berbagai
elemen masyarakat, sehingga lahirlah Permendikbud seperti ini. Jadi saya pikir ini sudah sangat akomodatif dengan pelibatan kepentingan masyarakat. Ya, ternyata memang membutuhkan kreativitas juga dari banyak pihak juga untuk bisa memikirkan bagaimana agar ini bisa benar-benar memenuhi, dan jangan sampai seperti tadi kata Pak Cep, jangan sampai merebut hak untuk mendapatkan pendidikan dari anak. Itu yang paling utamanya, jangan sampai terebut, apalagi hanya karena administratif akhirnya anak tersebut kehilangan hak atas pendidikan yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab kita untuk dapat menyediakannya. Semoga ada evaluasi yang lebih baik dan bisa memperbaiki untuk kedepannya. Tentunya ini harapan besar dari orang tua, hal-hal teknis bisa teratasi dengan baik, dan kalau memang ada pelanggaran bisa benar-benar diatasi dan bisa ditindak dengan benar juga. Terima kasih atas waktunya Pak Hasbi sudah bergabung bersama kami, dan juga Pak Cecep. Salam sehat, selamat pagi.